love you Mawar ya. Love you Nara juga ya. Pemirsa, intens investigasi, ungkapan I love you yang disampaikan oleh Insanul Fahmi kepada Wardatina Mawa dan Inara Rusli beberapa waktu lalu mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Momen tersebut tak hanya mengundang rasa kaget dari warganet, tetapi juga memicu beragam reaksi, mulai dari komentar netizen hingga tanggapan para kreator konten dan selebriti ternama. Salah satu kreator yang ikut menyoroti momen tersebut adalah Minbite. Dalam salah satu kontennya, Minbite menyampaikan reaksi yang cukup menohok terhadap pernyataan Insanul Fahmi. Dengan gaya khasnya, ia mengungkapkan pandangan kritisnya. Tak disangka, konten Minbite tersebut turut menarik perhatian aktris sekaligus selebriti ternama, Prilly Latukonsina. Aktris sekaligus produser itu terlihat meninggalkan komentar di kolom unggahan Minbite yang langsung menjadi sorotan warganet. Lantas seperti apa respon mengejutkan Prilly Latukonsina saat Insanul Fahmi ungkapkan cinta pada Wardatina Mawa dan Inara Rusli? Benarkah ia merasa komentar Minbite sudah mewakili isi kepalanya? Benarkah juga laporan Wardatina Mawa kepada Insanul Fahmi dan Inara Rusli akan segera gelar perkara? Pemirsa, bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, ungkapan I love you Insanul Fahmi untuk Wardatina Mawa dan Inara Rusli beberapa waktu lalu mengundang banyak komentar netizen hingga para kreator, bahkan selebriti ternama. Salah satunya ialah kreator bernama Minbite. Dalam salah satu kontennya, ia memberikan reaksi menohok untuk Insanul Fahmi saat mengungkapkan I love you buat istri sahnya sekaligus buat istri sirinya. Konten Minbite tersebut ternyata dikomentari oleh artis Prilly Latukonsina. Menurut Prilly Latukonsina, apa yang diungkapkan oleh kreator Minbite telah mewakili isi kepalanya. Dengan begitu, secara tidak langsung, artis multitalenta ini mengaku kalau ia memiliki pemikiran yang sama atas respon Minbite terhadap ucapan Insanul Fahmi tersebut. Prilly Latukonsina bahkan secara terbuka menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Minbite karena telah mengungkapkan sudut pandang tersebut dengan lugas. I love you Mawar ya. Love you Nara juga ya. Hah? Ganteng begitu? Cakep begitu? I love you Mawa. I love you juga Inara. I love you Mama. I love you juga Inara. Emak gue lu I love you untuk emak gue sekalian. Mama Nur namanya. Biar 3 gitu. I love you Mama. I love you Inara. I love you Nur. Tambahin emak gue atuh biar makin keren. Di sisi lain, pihak kepolisian mengungkapkan perkembangan terbaru terkait laporan yang dilayangkan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Laporan tersebut telah diterima dan diproses oleh Polda Metro Jaya. Menurut keterangan Humas Polda Metro Jaya, hingga saat ini laporan Wardatina Mawa itu masih terus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penyidik telah mengumpulkan sejumlah keterangan serta dokumen pendukung untuk mendalami perkara tersebut. Selanjutnya, polisi berencana menggelar perkara guna menentukan langkah hukum berikutnya. Gelar perkara ini dilakukan untuk menilai apakah unsur pidana dalam laporan tersebut telah terpenuhi atau masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Pihak kepolisian menegaskan akan menangani kasus ini secara profesional dan objektif, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertanyaan tentang perkembangan penanganan LP nomor B8428 10 Romawi
11 Romawi 2025, SPKT Polda Metro Jaya tanggal 22 November 2025, yang mana pelapor atau korban dengan inisial WM, saudari WM. Untuk perkara tersebut, terlapor adalah saudari IR dan saudara IF. Dapat kami sampaikan update penanganan perkaranya hingga saat ini, yang pada waktu doorstop kemarin kami sampaikan ada 2 inisial nama akan diperiksa pada tanggal 26. Ternyata kedua saksi tersebut diminta reschedule ulang tapi dimajukan ke tanggal 24. Jadi untuk saudara R, M dan MN itu sudah diambil keterangan tertanggal 24 Desember 2025 kemarin. Penyelidik akan mengajukan perkara ini untuk dilaksanakan gelar, ya, untuk dilaksanakan gelar, untuk apakah cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan atau tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan. Jadi mohon waktu pada rekan-rekan, nanti hasil gelar akan kami sampaikan lebih lanjut setelah gelar dilaksanakan. Sementara itu, menurut kuasa hukum saksi video CCTV, Dedi DJ menyebut bahwa bukti CCTV yang dikantongi Wardatina Mawa sebagai saksi kunci tersebut didapatkan secara ilegal dan melawan hukum. Bukan bukti yang legal itu berarti diambil bukan dari proses yang halal, dan hal ini adalah melawan hukum. Maka sang kuasa hukum meminta agar penyidik Polda Metro Kepolisian harus mengkaji ulang bukti yang dibawa oleh pelapor Wardatina Mawa. Ditegaskannya bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melawan hukum. Sedangkan terkait proses laporan Wardatina Mawa yang terus berjalan, sang kuasa hukum juga memberikan komentarnya. Menurutnya, terkait masalah proses hukum kan itu jelas kewenangan pihak polisi, di mana setiap proses laporan itu normatif memang ada yang disebut dengan proses pemeriksaan dalam bentuk klarifikasi untuk memeriksa semua saksi-saksi. Kalau saya menilai, saya sebagai kuasa hukumnya saksi kunci atau saksi fakta, di mana bukti yang dibawa oleh Mawa ini ya, sebagai dasar pembuatan laporan dugaan tindak pidana perzinahan, klien saya mengetahui bahwa CCTV tersebut diambil oleh oknum atau Mr. X, di mana yang ini juga kita sudah memberikan keterangan kepada Mabes Polri, ya. Karena apa? Karena CCTV yang dipakai jadi barang bukti, ya, itu merupakan bukti yang diambil secara tidak ilegal, bukan bukti yang legal. Artinya, kalau bukti sendiri yang diambil itu, ya, prosesnya bukan sesuatu yang halal, ini adalah melawan hukum, maka menurut saya penyidik Polda Metro Kepolisian harus mengkaji ulang ya bukti yang dibawa oleh pelapor Mawa gitu. Karena apa? Saya katakan sekali lagi bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melakukan. Terkait masalah proses hukum kan itu jelas ranah atau kewenangan polisi, ya. Dalam hal ini adalah unit PPA Polda Metro. Karena memang setiap proses laporan itu normatif. Ada yang disebut dengan proses pemeriksaan dalam bentuk klarifikasi untuk memeriksa semua saksi-saksi yang memang siapa yang mengetahui, siapa yang melihat, ataupun siapa yang mengalami. Jadi itu semua standar normatif yang sudah diatur dalam hukum acara, sehingga sah saja kemudian
penyidik melakukan proses klarifikasi atau penyelidikan untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Mawar terhadap Inara Rusli ataupun Bang Insanul Fahmi. Sebelumnya, Insanul Fahmi juga telah diperiksa polisi selama beberapa jam. Panggilan ini juga atas dasar laporan Wardah Tinamawa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November lalu. Insanul Fahmi akhirnya diperiksa polisi atas laporan Wardah Tinamawa tersebut. Ia diperiksa dari pagi hingga malam hari dan harus menjawab sebanyak 30 pertanyaan dari tim penyidik. Ia juga ungkap, meski dengan wajah yang lelah, tak lupa pengusaha muda ini juga memohon doa terbaik buat semuanya, termasuk buat Wardah Tinamawa dan Inara Rusli. Keterangan dari memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah mohon doanya yang terbaik ya. Di pasal 284, alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak. Sekitar 30 kali ya. Cuman mungkin karena memang banyak pertanyaan yang diulang-ulang. Alhamdulillah lebih lega. Doain aja yang terbaik. Oh iya, itu belum tahu sih. Nanti aku coba ke sana lagi mungkin buat menanyakan hal itu. Mohon doanya aja yang terbaik. Supaya Mawa bisa selamat juga. Amin ya. Video ini tapi memang sudah dipastikan itu, Bang. Gimana? Yang diduga penyebar video ini, Bang. Oh iya, inisial A ya? Iya. Ya, itu biar diperiksa aja sama penyidik. Doain yang terbaik ya semuanya ya. I love you Mawa. Selanjutnya, lantas benarkah meski Insanul Fahmi masih ucapkan I love you kepada istri sahnya, tapi Wardah Tinamawa tetap mantap ingin cerai dari Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sementara itu, sebelumnya kuasa hukum Wardah Tinamawa menegaskan bahwa kliennya mantap ingin berpisah usai laporan polisinya ke Polda Metro Jaya pada 22 November lalu. Laporannya tersebut ditujukan terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Dan kini, laporan itu pun sudah bergulir dengan saksi kunci adanya dugaan video CCTV yang menjadi bukti laporan polisinya. Oh, malah Mawa udah tegas bahwa dia akan pisah, akan melakukan gugatan perceraian, namun memang menunggu proses di kepolisian ini dulu, gitu kan. Karena pastinya kan akan menguras waktu dan tenaga. Kuasa hukum Wardah Tinamawa juga membantah ajakan mediasi dari Buya Yahya yang sebelumnya sempat disebutkan Insanul Fahmi dan akhirnya Insanul Fahmi dan Inara Rusli yang tampak memenuhinya. Menurut kuasa hukum Wardah Tinamawa, ia tidak merasa menerima undangan untuk mediasi, melainkan Insanul Fahmi yang mengajak Wardah Tinamawa untuk bertemu berdua secara personal, yang kemudian ditolak oleh perempuan yang masih berstatus istri Insanul Fahmi itu. Sementara itu, menurut kuasa hukumnya juga bahwa kliennya menginginkan agar Insanul Fahmi mendatangi Wardah Tinamawa beserta keluarganya untuk mengakui kesalahannya. Sebelumnya, kuasa hukum Wardah Tinamawa juga mempertanyakan pihak-pihak yang disebut Insanul Fahmi yang ingin merusak rumah tangganya. Ia juga mempertanyakan alasan Insanul Fahmi tidak langsung menyebut pihak-pihak yang ia maksud tersebut. Saya belum bisa jawab ya, karena memang belum dapat infonya. Hanya memang kalau mau ada mediasi pasti saya tahu, tapi sampai detik ini belum ada mediasi apapun itu. Kalau dari kami, kalau memang dia mau membicarakan perdamaian ya ayo kita terbuka gitu. Kan dari awal memang kalau mau damai, tapi proses hukum juga pasti jalan gitu kan. Mungkin Insan juga sudah tahu ya soal itu.
Jadi kalau ada tuduhan ada yang menutupi atau ada yang supaya tidak bisa perdamaian, kayaknya sih nggak ada ya. Ya sebut saja kalau emang ada tuh siapa gitu. Ya kalau dari Mawa sih sebenarnya ya menanggapinya lebih kepada sebenarnya nggak terlalu apa ya, karena sampai detik ini sebenarnya kita bicara yang mana nih? Kalau kita bicara masalah perdamaian ya, perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa karena hanya berdua, dia keberatan. Maksudnya kan harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarganya Mawa juga gitu kan. Jadi untuk saat ini sampai sekarang belum ada. Ya itu kan meminta maaf. Alangkah baiknya seperti itu gitu kan, lebih sopan, lebih enak kan gitu. Ya kalau memang dia mau membahas perdamaian gitu, tapi kan sampai detik ini tidak ada yang membicarakan perdamaian baik kepada saya maupun kepada keluarga, juga ke Mawa juga belum. Hanya insan meminta untuk pertemuan berdua saja. Itu yang Mawa berat. Ya komplotan ini komplotan apa ya? Kita juga menanggapinya juga ya sebenarnya ya agak ketawa juga gitu. Kita pun nggak ngerti maksudnya tuh komplotan apa gitu, seperti apa. Jadi harusnya kalau emang dia mau ngomong ya jelas aja lah. Siapa gitu kan? Siapa yang dia tuduh? Kasih tahu aja sama kita. Gitu. Atau ya dibuka aja lah di penyidikan lah, datang aja makanya ke Polda Metro. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.